Selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini saya Brenda Imekre sudah tiba di seri Cinta ke-93 di tanggal 24 Oktober 2022. Dan malam ini kita akan bincang-bincang bersama Sis Karissa. Cinta adalah cerita inspiratif nampol Twimmers asik di mana saya berbincang dengan para Twimmers yang sudah mempraktekkan meditasi twin dan mereka menceritakan pengalaman mereka masing-masing. Dan selamat malam yang baru bergabung. Jadi kita akan bincang-bincang dengan Sis Karissa karena beliau ini akan menceritakan kenapa sih apa sih prosesnya sampai mau jadi ketua TYC, yaitu Twin Youth Camp. Ini dari sisi remaja, beliau masih remaja dan kita akan melihat dan mendengarkan bagaimana ceritanya Sis Karissa ini sehingga Bro dan Sis sendiri yang akan mendengarkan secara langsung. Oke, jadi kita bisa. Silakan diterima. Sis Karissa ini adalah salah satu asmen atau pembimbing di Yayasan Gama Suka Indonesia. Halo Sis Karissa, selamat malam. Malam Sis Brenda. Gimana kabarnya? Baik Sis. Mantap, mantap, mantap. Sis Karissa cerita dong, waktu itu kan Sis Karissa pernah ngobrol sama saya di Cinta. Tapi untuk merefresh orang-orang punya memori, dari mana Sis tahu tentang Twin? Waktu itu saya tahu tentang Twin dari mama saya. Jadi mama yang kabarin, disuruh ikut waktu itu TYC. Kemudian jujur, saya agak skeptik karena kayak apa sih meditasi? Pasti kayak meditasi yang lain, bosan, membosankan, ngantuk. Tapi habisnya saya ikutin, tahu-tahu saya udah ikut TYC sekarang dari TYC 6, 7, 8, 9, sekarang saya jadi ketua. Wow, mantap. Iya. TYC ini Bro dan Sis adalah Twin Youth Camp. Jadi akan bagaimana ceritain Sis itu waktu ikut TYC ke-6 itu offline atau online? Waktu itu saya pertama kali ikut TYC itu online. Dan TYC berikutnya pun online. Dan kebetulan untuk TYC 10 kali ini kita bakal adain offline. Wah, ini seru banget nih. Yang Sis Karissa itu jadi ketua di TYC ke-10 ini. Dan itu semangat sekali untuk offline, Bro dan Sis. Gimana sekarang proses TYC-nya? Setelah Sis Karissa mengikuti nih dari ke-6 sampai ke-9, kan ini kan semuanya online ya Sis ya. Dan sekarang baru pertama nih kita mau offline, nanti biarin Sis Karissa yang cerita di mana tempatnya, tanggal berapa. Silakan Sis. Oke, jadi teman-teman semua untuk TYC ini karena kita bakal adainnya offline, kita bakal adainnya di Cisarua, tempatnya di Geraha Kasih pada tanggal 24 sampai 28 Desember. Wow. Nah, alasan kita milih tempatnya ini pun karena kita udah lihat tempatnya itu bukan cuman green tapi juga jauh dari keramaian kota, jadi kita bisa menghirup udara segar sekalian refresh. Kalau bahasa gaulnya kita sekalian healing. Wow. Mantap, mantap, mantap. Oke, sekarang preparationnya bagaimana nih Sis? Sis kan akan mempunyai satu tim ya. Timnya ini bagaimana? Apakah mereka juga sudah pernah ikut TYC atau mereka baru pertama kali ikut TYC? Timnya yang menjadi panit. Jadi yang jadi panitia ini kita punya gabungan dari berbagai macam kalangan teman-teman semua. Ada yang udah pernah ikut TYC online, ada yang udah pernah ikut TYC offline, ada yang udah 2-3 kali, ada yang baru jadi panitia, dan kita sengaja nge-mix banyak orang supaya
kedepannya TYC bakal terus lanjut dengan panitia yang baru. Jadi nggak, karena kita Betul. udah lanjut kuliah jadi sibuk nggak bisa ada yang lanjutin. Oleh karena itu kita pilih panitianya dari berbagai macam kalangan juga. Selain itu kita juga terus membantu panitia-panitia berikutnya supaya mereka ngerti gimana sih cara handle TYC. Gimana sih proses kita buat eventnya ini. Dan tentu saja kita dibantu sama asmen-asmen sama panitia-panitia yang sebelum-sebelumnya. Iya, betul. Luar biasa ya. Saya tuh senang sekali kalau ikut meeting sama tim-timnya TYC yang kemarin itu kita meeting beberapa kali. Semangatnya luar biasa. Jadi ke bawah vibe-nya itu enak gitu. Nah, sementara sis sekarang kesibukannya apa saja? Saya tahu kan sis ini suka dancing gitu kan. Terus banyak sekali kegiatan. Cerita dong sis, apakah kegiatan TYC ini mengganggu kegiatan sekolah atau yang lainnya? Oke, jadi aku sendiri orangnya anak homeschooling kan. Jadi I have a lot of time, bisa dibilang. Oh, Karena good. sekolah sometimes 1 or 2 hours per hari. And waktu self-study juga nggak begitu lama. Nah, di waktu sela-selanya ini, Karisa pakai buat urusin TYC kayak schedule-nya, games-gamesnya, preparation-nya. Selain itu juga aku belajar lirik yang harpa kecil kayak kecapi. Wow, Learning that. harus main nanti di sana. Iya, atau nanti mau diperagain sebentar. Wah, ini luar biasa nih Sis Kalisa, ini talentanya luar biasa sekali. Mungkin bisa cerita juga sama yang mendengarkan ya Sis ya. Sis ini kan pernah mendapatkan apa ya kesempatan untuk student exchange di usia yang masih sangat belia. Sis Kalisa kan belum 20 ya umurnya ya. Belum. Nah, masih muda banget. Ah, itu dia. Kemarin baru ulang tahun Sweet 17 tahun ini. Jadi luar biasa ya kalau melihat perkembangan bagaimana Sis Karissa menata kesibukannya sekolah dengan berbagai aktivitas. Apakah masih dancing juga, Sis? Masih, meskipun Karissa sempat cedera kapan hari, tapi thankfully udah bisa balik ngajar. So I teach ballet juga sekarang. Wow, luar biasa mengajar ballet. Jadi bro dan sis yang tinggal di seputar Bali bisa menghubungi Sis Karissa kalau belajar ballet. Wah, cerita sih. Apalagi nih sehari-hari. Oh ya, tentang student exchange. Mungkin Sis Karissa bisa fresh memory oleh orang-orang yang baru bergabung atau join supaya mereka tahu apa saja nih. Ini Sis Karissa bukan orang sembarangan, jadi sudah melewati banyak sekali pengalaman. Cerita Sis, pengalamannya apa saja? Oke, jadi kalau student exchange, Karissa pernah ikut 2 kali. Yang pertama ke Finland, dan yang kedua ke US. Dan ini itu sebenarnya lebih ke cultural exchange ya, dan dia di bawah naungannya CISV International. Nah, di sana itu kita sekitar hampir sebulan lah. Ya, sekitar hampir sebulan di tempatnya. The one in US itu di Ohio, dan yang di Finland itu di Porvoo. Agak jauh dari Helsinki, lumayan lah, tapi nggak terlalu jauh. Dan di sana dari cultural exchange ini justru kita jadi lebih open minded karena kita ketemu banyak orang dan kita lihat perspektifnya, gimana cara mereka justru menyelesaikan suatu masalah and how to work with them. Jadi along the way juga kita bukan cuman cultural nunjukin budaya kita aja, tapi kita justru jadi lebih mengenal orang-orang di luar dan lebih mengerti gimana sih caranya kita bekerja dengan orang dari berbagai macam kalangan. Aha.
Ya, jadi luar biasa nih bro dan sis. Sis Karisa masih sangat muda. Pada saat pertama kali keluar itu di usia berapa sis? Waktu pertama kali ke sana itu 2018. 4 tahun yang lalu. Artinya Karisa baru rutin. Baru 13 13. tahun. Iya. Ulang Wow. tahunnya di sana. Jadi pas berangkatnya Wow. 12. Wah, luar biasa ya. Dengan kemantapan, dengan kesempatan yang sis dapatkan itu menjadikan sis ini punya potensi yang sangat luar biasa. Nah, ini kan temanya hari ini Unlocking True Potential Through TYC. Apa artinya tuh sis? Arti tema kita hari ini itu gimana sih seseorang unlock potensi maksimal dari dirinya mereka. Karena banyak nih sih remaja-remaja, anak-anak yang masih bingung gimana sih caranya unlock true potentialnya mereka, full potentialnya mereka. Kadang mereka kayak, aku bisa ini, aku juga bisa ini, tapi nggak bisa maksimalin di situ. Dan itu justru bikin mereka lupa, karena kayak sebenarnya aku bisanya apa, kayak gitu. Nah, dan untuk hari ini kita mau bahas gimana sih TYC bisa membantu untuk membuat kita lebih mengerti tentang diri kita sendiri supaya kita bisa mengembangkan potensialnya lebih lanjut. Gitu. Luar biasa nih bro dan sis. Sayang banget ya kalau anak-anak, keponakan atau cucu atau siapapun yang mendengarkan ini tuh harus mencoba supaya anak-anaknya itu bisa ikut. Nah, di usia berapa sis yang boleh ikut nih sis? TYC ini age range-nya bisa dibilang lumayan besar. Jadi dari anak umur 10 tahun sampai umur 18 tahun semuanya bisa ikut TYC. Wah, kalau udah 18 tahun gimana? Kalau 18 tahun ke atas, masih boleh ikut nggak? Kalau yang umur 18 pas, tentu saja masih boleh join TYC atau mungkin yang baru aja berubah ke umur 19, baru tambah umur 19 masih boleh. Tapi untuk yang di atas itu kita saranin untuk ikut one day retreat atau ikut online retreatnya tuh. Betul, karena kalau yang sudah dewasa itu kan nggak mau main game, sedangkan TYC kan ada gamenya ya sis ya. Iya, belum lagi age gap-nya sama anak-anak kecil. Jadi topik bahasannya juga kadang nggak connect. Yes, betul banget. Karena di 19-20 kan udah pada mulai kuliah nih. Sedangkan TYC ini kan untuk youth, untuk remaja ya gitu bro dan sis ya. Jadi itu alasan kami mengapa ini disarankan untuk yang masih remaja, masih muda, masih berkecamuk dalam hormon dan lain sebagainya. Nah, sekarang nih ada pertanyaan nih sis dari The Logo. Apa yang membuat sis Karisa tertarik dengan meditasi di usia yang masih sangat belia ini? Silakan. Waktu itu saya justru agak bingung gitu. Kenapa orang tua saya selalu ingetin saya, Karisa kamu harus belajar meditasi. Menurut saya nggak ngerti dulu. Kayak, untuk apa sih meditasi? Kayak, itu cuman orang duduk diem aja. Justru untuk hal seperti meditasi ini, kita nggak bisa cuman bilang, terus kayak orang lain bakal ngerti. Jadi seperti orang lain harus merasakan itu dulu, baru mereka mengerti kenapa sih meditasi itu sepenting itu. Iya. Kenapa orang-orang bisa tertarik dengan meditasi. Tapi awalnya juga saya disuruh orang tua saya, mami justru kasih tahu aku, kamu harus belajar ini. Papi juga ingetin, kamu harus belajar ini. Terus lama-kelamaan jadi ternyata it's enjoyable dan itu membawa banyak good things. Dan selagi saya bisa membantu orang lain, kenapa enggak saya lakuin? Wah, luar biasa. Nah, sekarang apa nih sis yang good thing menurut sis Karisa yang terjadi di dalam kehidupan sis Karisa dengan Tui? Oke. Awalnya itu saya akui saya orangnya sangat-sangat judes bisa dibilang. Terus juga orang yang
susah, berpikir positif itu susah. Meskipun orang berbuat baik pun kadang kayak masih mikir, ini orangnya pasti ada maksud terselubung. Atau ini orangnya kayaknya gimana ya. Dan ini tuh hal yang sangat tidak baik bagi semua orang sih sebenarnya. Karena kita nggak bisa berpikir positif. Kita sendiri jadinya bukan orang yang positif. Jadi tidak bisa bergerak maju juga karena terlalu takut dengan ini, terlalu takut dengan itu, terlalu dikekang sama kenegatifan. Lalu setelah itu, setelah belajar meditasi, setelah ikut TYC, saya belajar gimana sih caranya untuk menghandle pikiran-pikiran negatif. Jadi saya bisa mengerti gimana cara menjadi seseorang yang positif. Selain itu juga membagikan cinta kasih ke orang lain. Ternyata kalau kita berbagi ke orang lain itu tidak merugikan kita. Justru berbagi dengan orang lain itu kita jadinya juga ikut senang. Iya, betul banget. Karena itu saya merasakan perubahan. Salah satu perubahan paling besarnya dari situ. Nah ini yang ditanyakan lagi sama The Logo. Apa manfaat yang sangat nyata dirasakan perubahan yang didapat sehingga menjadi ini menarik? Perubahan yang saya rasakan sehingga ini menjadi sangat menarik itu yang pertama, the biggest reason is smile. Ya, dulu orangnya kalau senyum bukan ke atas tapi ke bawah. Jadi kayak saya kira udah senyum, tapi ternyata tidak. Iya. Habis itu di TYC diajarin cara senyum yang benar itu ke atas. Betul. Bener banget nih, sangat luar biasa, sangat belia tapi sangat dewasa. Bener banget. Karena Sis Karissa itu sudah ikut TYC terus nerusin online retreat ya Sis ya. Iya. Dan hasilnya luar biasa yang Sis Karissa alami. Jadi ini dia. Nah terus kemudian apalagi tuh Sis perubahannya selain smile? Selain smile, kalau physical wajah itu bisa lebih cerah. Orang-orang yang meditasi yang saya tahu wajahnya lebih cerah daripada orang lainnya. Dan pembawaan mereka jadi lebih positif di sekitarnya. Jadi they know how to handle situations meskipun situasinya itu susah atau sulit atau mungkin tak terduga. Tapi mereka ngerti cara untuk handle-nya supaya tidak terjadi sesuatu yang buruk. Dan kita jadi nggak panik, nggak mudah panik. Ada sesuatu ya sudah jalanin gitu ya Sis ya. Kalau yang saya personally lihat dari diri saya dan orang-orang yang melatih Twin ini, lebih apa ya, damai, lebih berdamai dengan diri sendiri, dengan lingkungan. Benar, lebih ya udah, lebih kalau sudah terjadi ya penting kita pikirkan apa yang harus kita lakukan berikutnya, bukan cuman mikirin hal-hal masalah itu terus biar dunia yang ada jadi overthinking ya kalau terlalu banyak berpikir. Jadi tahu. Apalagi di remaja, Sis. Semua dipikir. Semua overthinking karena apa namanya hormon juga kan berbeda ya dari waktu transisi dari anak-anak sampai ke remaja. Nah disinilah pentingnya Bro dan Sis latih meditasi saat mulai dari remaja. Karena nanti saat mereka kuliah nanti mereka bisa menghadapinya dan ini sudah banyak sekali contoh-contoh kasus di mana waktu kuliah mereka bisa menghadapi dunia yang sangat berbeda dari dunia SMP atau SMA. Nah, ini Sis, ada pertanyaan lagi dari The Logo. Tipsnya apa Sis untuk remaja-remaja bisa enjoy, termotivasi terus maintain? Caranya untuk bisa di-maintain terus, yang paling penting pertama itu mereka harus mengerti dulu kenapa meditation is good. Jujur, awal-awalnya kadang pun saya sendiri masih lupa. I like to forget like meditating But now that we remember and it's good to maintain, setidaknya
kalau misalnya kita pun ngerasa kayak kadang kan sekolah sibuk, jadi kita kayak aduh so busy cannot meditate today. Setidaknya kita masih ada pikiran kayak oh meditating is good, kalau aku ada waktu aku harus lakuin itu. Yes. Pentingnya sih dilakukan setiap hari. Nah, setiap hari. Nah, ini benar. Walaupun beberapa menit menurut saya itu tetap harus dilakukan. Benar nggak sih Karisa? Benar. Sesibuk-sibuknya berapa lama Sis Karisa minimal duduk? 30 menit. Bagus sekali. Memang minimal itu sebaiknya 30 menit. Tapi kalau misalnya, aduh 30 menit nih, untuk yang baru kan kayaknya lama ya. Mungkin bisa dicoba dari 10 atau 15 menit. Jadi bisa betul-betul merasakan. Karena mendingan sedikit daripada tidak sama sekali. Ada pertanyaan dari Sis Yeni Mintara, retret online di mana? Saya ketikan ya Sis ya. Jadi bisa daftar di damasuka.org.id online retret. Kemudian ada lagi pertanyaan, ini sebetulnya bukan pertanyaan dari The Logo. Ini adalah komentar. Ini benar-benar terasanya kalau lihat Sis Karisa ini umur itu hanya angka. Yes. Sis Sophie bilang, lucky girl bisa ketemu twin di masa ABG. Betul banget. The Logo bilang, keren Sis Karisa, luar biasa. Nah, Sis Karisa selain meditasi, kemudian apalagi yang kira-kira berubah dari kehidupan Sis Karisa setelah ikut TYC beberapa kali? Orang-orang jadi ikut sih. Ikut meditasi? Awalnya itu, iya. Jadi awalnya itu Karisa ikut TYC pertama kali kan sendiri tuh. Habis itu adiknya Karisa ikut. Habis itu buahnya Karisa ikut. Habis itu jadi semua orang tahu meditasi twin juga. Jadi it brings a lot of impact on the household. Dari mama sampai ke anak-anaknya ikut semua. Nanti yang di bulan Desember semuanya ikut lagi kah? Iya, semuanya ikut yang bulan Desember. Karena Karisa sama pokoknya Karisa panitia, terus adiknya Karisa jadi peserta. Wah, luar biasa ya. Memang pokoknya Sis Karisa ini, Bro dan Sis, Bro Atta ini punya jiwa art yang luar biasa. Karena saya ingat banget waktu itu di online bisa bikin video bagus banget. Itu unexpectable. Jadi benar-benar ya masih muda juga kan, bedanya paling cuma 1-2 tahun sama Sis Karisa ya. 3 tahun Sis. Oh 3 tahun. 20. Iya. Oh wow. Iya, jadi waktu itu kan masih muda kan, masih belasan ya. Masih, wah luar biasa bisa bikin video sebagus itu. Saya sampai, wah ini nih mesti menang nih. Karena memang bagus banget gitu. Tidak terpikir anak remaja bisa sekreatif itu. Dan ini betul-betul, apakah memang beliau itu pada dasarnya suka membuat video Sis? Atau itu muncul setelah ikut TYC? Dia itu orangnya suka bikin video, suka musik, dan juga suka hal-hal baru, suka belajar lah istilahnya. Kemudian kapan hari sama mami disaranin ikut TYC. Ya udah dia ikut TYC lah. Kemudian waktu awalnya sih kayak biasa aja main games, ya udahlah. Karena dia juga udah di batas akhir umurnya kan waktu itu. Terus waktu dengar ada video competition, langsung semangat lagi. Itu videonya take-nya dibantuin adiknya Karisa juga. Jadi mereka berdua. Wow. Semangat. Luar biasa ini keluarga ya. Tapi memang Sis Karisa lahir di Bali? Saya lahir di Surabaya. Oh di Surabaya. Karena rata-rata orang Bali itu kan memang jiwa artnya itu luar biasa ya. Kalau kita lihat orang-orang Bali itu ya. Jadi numpang lahir aja, iya, numpang lahir aja di Surabaya ya Sis ya. Nah ini tadi Damasuka ada retret remaja. Nah ini yang sedang kita bicarakan Sis atau Bro. Nah ini yang Sis Karisa adalah ketua TYC, adalah Twin Youth Camp, yaitu campnya remaja. Jadi nanti Desember tanggal berapa Sis Karisa Desembernya?
Desember tanggal 24 sampai tanggal 28 di Cisarua, di Geraha Paris. Iya. Oke, jadi nanti bisa dilihat di wallnya Damasuka Indonesia atau di wallnya kami. Juga ada TYC 10 ya sis ya. Bisa follow Iya. Instagramnya TYC 10. Di situ seringkali diposting kegiatan-kegiatan yang dulu-dulu dan yang akan datang. Itu nanti supaya orang-orang yang curious, kepengen tahu apa saja yang dilakukan. Jadi TYC ini apa sih yang menarik yang membuat Sis Karissa ikut lagi sampai jadi ketua, Sis? Yang bikin TYC menarik itu pertama teman-temannya very very supportive, apalagi teman-teman panitia. Kayak sampai sekarang pun mereka masih bantu kita meskipun mereka bukan panitia lagi. Mereka masih bantu kita gimana sih cara handle kalau ada kalau cara chat suku atau misalnya kita perlu handle cari merch di mana, itu mereka masih very contributing. Terus bukan cuman itu aja, the games itu benar-benar panitia kayak put their soul, their heart into it buat pastiin gamesnya good. Nah, buat TYC 10 kali ini kita ada yang beda, which daripada online sebelumnya, dimana kita udah siapin a series of activities yang bakal bantu unlock a child's potential dan building their communication skills. Bukan cuman ke public audience, tapi juga gimana cara main communication-nya mereka dengan orang tua dan keluarga, which is the hardest thing for teens. Iya, iya. Yang sulit ya memang benar-benar untuk remaja untuk ekspresif kepada keluarga dan orang tua. Meditasi seharian, Sis? Enggak juga, ya Sis ya. Iya, banyak meditasi sekali. Justru per sesi dan gak ada yang sampai 2 jaman. Gak nyampe 2 jam. Nggak nyampe, jadi betul-betul fun, ada gamenya, ada apa lagi Sis? Bocorin sedikit, jangan banyak-banyak. Yang itu Sis, yang dari show terkenal itu Sis. Yang yang itu Sis. Oh, wow. Ini seperti live cam remaja ya, Sis. Benar sekali. Jadi, para remaja ini memang biasanya rata-rata disarankan orang tua. Karena mereka tahu misalnya informasi seperti ini dan disarankan. Tapi memang nggak boleh dipaksa ya, Sis Karissa ya? Iya, justru kalau dipaksa mereka merasa tidak enjoy, justru jadinya susah. Jadi kita selalu tanyain di setiap form pendaftaran, mau ikut atau diminta orang tua untuk ikut, dan apa benar ada kemauan untuk ikut. Iya, karena kalau mau ikut sendiri itu akan fun ya Sis ya. Ikut TYC ini benar-benar sesuatu yang fun. Karena kalau misalnya di luar berpikir, oh meditasi membosankan seperti yang tadi Sis Karissa di awal berpikir kan, membosankan, duduk diam, nggak ada apa-apanya, nggak apa tegang gitu. Tapi ini membuktikan remaja-remaja ini semangat sekali bermeditasi sampai hasilnya luar biasa yang Sis Karissa alami. Nah, kita punya aktivitas juga. Jadi kayak kalau misalnya mungkin mereka masih merasa agak skeptical tentang, wah nanti kita cuma duduk meditasi aja, enggak teman-teman. Kita juga punya activities, kita punya games, kita baksos juga, and there are a lot of things for you to do. Ada talent show juga. Ada baksosnya. Ada baksosnya Bro dan Sis. Baksosnya kemana? Kita ke panti asuhan Sis, berbagi dengan orang yang membutuhkan juga. Yes. Di setiap acara TYC kalau offline dan biasanya kalau online juga kita ada kegiatan itu yang diwakilkan waktu itu. Tapi karena kalau offline ini kan bisa berkunjung ke satu tempat gitu, dan jadi anak-anak ini bisa merasakan seperti apa sih suasananya di panti asuhan atau di panti jompo, sehingga bisa, kali ini yang dipilih adalah panti asuhan. Jadi mereka bisa merasakan, wah betapa, bukan kita menjatuhkan anak-anak yang ada di panti asuhan, bukan, tapi anak-anak yang ada di bersama orang tuanya ini merasakan betapa bersyukurnya ada orang tua gitu ya Sis ya. Iya. Jadi mereka akan lebih bisa. And kita juga mau membantu orang lain. It also raises our empathy and
our sympathy skills. Jadi Yes. really good thing. Ya, betul. Jadi mereka akan merasakan manfaat besar dari ikut TYC ini, karena tidak hanya untuk internal, tapi juga untuk eksternal. Sebagian dari TYC ini adalah kita mengajak anak-anak ini memberi, belajar memberi. Bro Suci ada komentar, salut sama youth yang meditasi, ternyata impactnya bagus buat diri mereka sendiri, sehingga youth bisa sharing dengan youth yang lain. Betul banget, betul banget. Jadi kalau Sis Karissa punya teman-teman, Sis Karissa mulai ini enggak, atau mereka melihat kok ada yang berubah ya dari Sis Karissa, terus mereka tanya dan mereka tertarik untuk meditasi, atau gimana Sis? Oh, justru waktu itu biasanya ditanyain sama teman-temannya Karissa. Kayak, what's your plan for vacation? Atau kali ini liburan mau ngapain? Terus Karissa selalu jawab, mau ngepanit apaan gitu. Panit TYC. Terus dari situ juga mereka tanya TYC itu apa sih? They start to understand. Dan dari cara berpikiran yang mulai berubah semenjak meditasi, kayak gimana how to be a more positive person, kayak gitu juga kita jadi lebih mengerti TYC itu seperti bagaimana dan meditasi itu dampaknya seperti apa. Oke, TYC offline-nya tadi sudah disebutkan tanggal 24 sampai 28 Desember 2022 ya Sis Karissa ya. Ya, dan jadi nanti setelah camp apakah masih ada follow up gitu Sis? Masih. Karena Karissa sendiri juga seorang asmen, jadi Karissa sendiri juga masih check up on peserta-peserta yang sebelumnya pernah ikut, tanyain mereka gimana, atau kalau mereka ada kendala juga mereka bisa reach out ke kita. And kita ada grup komunitas where we will always update them tentang kegiatan volunteering, atau misalnya kegiatan TYC berikutnya, atau kegiatan DSI. Iya. Dan kegiatan-kegiatan lainnya kita selalu up di sana. Iya. Wah, jadi semangat ya melihat youth, pemuda-pemuda yang baru, yang masih remaja ini beruntung sekali betul-betul bisa kenal meditasi, bisa kenal kegiatan-kegiatan, bisa memberi. Nah, ini adalah basic dasar dari memulai kehidupan nantinya. Karena saya percaya orang-orang yang sudah ikut ini pasti bisa lebih tenang menghadapi segala situasi dalam kehidupan. Apakah Sis merasakan ada perbedaan, misalnya benar nggak sih lebih tenang kalau lagi bergejolak gitu dalam kehidupan? As a teenager myself, of course kita punya banyak, kayak bisa dibilang kita karena hormonnya belum stabil, jadi there are a lot of issues, bukan cuma dari eksternal aja, tapi internal juga. Sometimes kita bahkan nggak tahu like what is wrong with me. There is that feeling. And through TYC, through meditation, we get to learn more about ourselves and have a more positive mindset. Jadi what I do is I like to write, so that's where I tell my stories. Jadi Karissa bakal nulis, and dulu maybe I can spend 5 pages of paper, isinya cuma ranting and not understanding. Tapi right now, 1 or 2 pages is already enough, and then the ending of semua yang aku tulis itu cenderung will bring a positive impact. Jadi at the end, there's always something positive to think about. Jadi it really helps us to think like, even though there are 1,000 things that makes us feel horrible, misalnya ada 5.000 masalah, 1.000 masalah, and the day rasanya kayak it's just very hard, it's just very unaccommodating to us. Through meditation and TYC, it helps us to find the little things in life. Ada simple things yang bisa bikin kita tersenyum at the end of the day. And kita bisa start forward and break through everything, every problem, every fear we have with a smile on our face. Even though a little bit at the time, itu juga udah
it's a very good thing. And Yes. kita juga lebih ngerti kayak we just have to go with it. Kayak kita ranting too much about it juga nggak bakal merubah apapun. We can change the future, but we cannot change the past. And we have to Yes. think about the current Indeed. solution. Betul banget. Wah, ini ada komentar nih dari Sis Ivana, salah satu admin kita juga. Inspiring teenagers, salut Mokarisa. Benar. Nah, kalau kita nggak cerita begini, banyak sesama admin pun belum tentu saling mengenal. Tapi kalau jadi begini kan jadi tahu apa sih gitu ya. Nah, The Logo bilang, ini nih komunitas yang positif buat remaja, betul banget. Seperti Sis Karissa dan teman-temannya ya, sekali ikut jadi terus ikut lagi, terus ikut lagi. Jadi penasaran gak sih gitu, sukses terus ya Sis Karissa. Thank you komentarnya ya The Logo. Inilah harapan kami, karena saya terus terang ketemu Twin itu sudah tua. Sudah kepala 4 waktu itu. Jadi kalau kita bisa membawa remaja kenal Twin dari usia remaja, dan itu akan membantu mereka mengatasi masalah dalam kehidupan mereka. Jadi ini akan terus menjadi tool, alat di mana mereka bisa bawa nanti di dalam kuliah, waktu bekerja, waktu berumah tangga, dan ini bisa menjadi satu hal yang momen yang membantu mereka sebenarnya. Dan disinilah regenerasi akan bekerja, karena terus terang kita kan makin lama makin berusia nih para asmen-asmen yang ada. Nah ini akan digantikan oleh yang remaja-remaja tentunya. Sis Brenda, salut banget, ini sangat bagus. Iya, itulah Sis. Kenapa ada cinta? Karena supaya orang-orang mendapatkan inspirasi dari cerita-cerita orang-orang seperti Sis Karissa ini. Dan Sis Karissa ini adalah satu contoh nyata dari remaja yang remaja. Kalau kita berpikir remaja mana bisa sih meditasi? Nah, Sis Karissa kan buktinya bisa meditasi. Yang paling lama bisa berapa lama Sis Karissa? Waktu itu paling lama waktu ambil 10 days. Yes. 10 days. Karena target berikutnya waktu itu nyari minimal 2.5 hours, tapi bablas jadi 3 hours. 3 hours, 3 jam. Iya. Wow. Waktu 10 days. Luar biasa, bro dan sis. Remaja yang biasanya banyak bergerak, pikirannya juga banyak bergerak kan, bisa duduk 3 jam itu salah satu hal yang amazing, luar biasa. Karena kalau bisa duduk lama memang akan mendapatkan hasil yang lebih bagus ya. Dan itu yang Sis Karissa alami ya Sis ya, hasil dari meditasinya. Dan nanti biasanya nih bro dan sis yang anak-anak TYC yang mendengarkan ini, semangat untuk menjadi ketua dan wakil ketua. Karena kenapa? Karena nanti ada beasiswa dari DSI untuk ikut retret yang 10 hari offline gitu. Jadi manfaatkan kesempatan ini. Wow, 3 jam pegel nggak sih kakinya? Pas meditasinya nggak pegal karena kakinya nggak kerasa. Tapi setelah meditasi pas balik lagi sebutan semua baru. Iya, nah ini yang kalau saya itu salut, karena anak-anak remaja kan biasanya sulit ya untuk bisa duduk 5 menit aja udah susah. Ini bisa 3 jam, ini satu prestasi benar-benar. Jadi rata-rata begitu di TYC. Pertama kali meditasi paling 5 menit gitu. Ntar udah 5 menit ngintip-ngintip matanya. Atau gerak-gerak gitu ya. Tapi lama-lama di hari kesekian, itu udah bisa duduk tenang setengah jam, 45 menit, 1 jam. Dan itu kita lihatnya juga seneng banget gitu bro dan sis. Karena ya kita tahu ya remaja seperti apa kesulitannya gitu. Nah, Sis Karissa, cerita, mungkin ada teman-teman sesama panitia yang menceritakan, nah yang mungkin nanti kita bisa undang ya cerita di Cinta, tapi dari pengalaman bro dan sis yang ada di TYC itu kira-kira
mereka cerita apa nggak kepada Sis Karissa tentang perubahan atau tentang apa yang mereka betul-betul dapatkan sampai mau ikut terus jadi panitia? Oh, oke. Jadi kayaknya yang pantas buat Karissa bilang itu temen dari awal Karissa ikut TYC, si Brigita. Wow. Sis Brigita yang juga Yes. panitia kita. Jadi ceritanya itu Karissa sama Brigita ikut TYC barengan. Habis itu ya kita kontak and get to know each other. Tahun TYC berikutnya Karissa jadi panitia, terus Brigita ikut lagi sebagai peserta, dan setelah itu di TYC berikutnya baru kita berdua jadi panitia. Jadi panitia. And, bisa Karissa bilang pas awal itu we're both, karena masih young juga, we're quite lousy and there are a lot of things di mana kita belum ngerti tentang meditation dan lain-lain. Tapi along the way with Brigita juga, we can see a lot of people actually moving towards a good thing. Apalagi Brigita juga sesi dokumentasi kan. Yes. Jadi dia ambil foto setiap kali misalnya kita lagi bantuin peserta untuk meditasi, dan dia yang paling sering laporan di grup. Orang ini perubahannya beda banget dari day one sampai ada di grup buat remaja-remaja, di mana ada Karissa, Kelly, dan teman-teman lainnya. Di sana dia bakal bilang, orang ini berubah banget ya dari day ini sampai day sini. Terus dia juga sekarang aktif di organisasi kayak PR, Buddhist Reward, dan lain-lain. And it's a really cool thing to see. Wow. Karena awalnya juga dia pernah cerita ke Karissa kalau dia unsure on where to start. Jadi the fact that she has courage for it is really inspiring. Right, betul. Nah, inilah yang dimaksud, saya rasa, yang Sis Karissa maksud dengan tema hari ini, Unlocking True Potential Through TYC. Jadi benar-benar Brother dan Sis ambil kesempatan ini, dan biaya yang dikeluarkan ini adalah biaya untuk kebanyakan akomodasi dan juga biaya dari Jakarta, transportasi ke Geraha. Dan kita tidak ambil untung loh Bro dan Sis. Jadi biaya ini termasuk sangat murah karena kita press nih Sis Karissa yang kerja keras betul-betul ya. Kita lagi tiktokan waktu itu, biayanya di press semurah mungkin. Nah, ini hasil kerja keras Sis Karissa dan timnya yang luar biasa yang bisa betul-betul menyelenggarakan acara ini. Sekarang kalau tertarik untuk ikut, itu daftarnya kemana Sis Karissa? Untuk TYC 10? Oke, untuk TYC 10 di bulan Desember, untuk daftarnya ada banyak cara sebenarnya. Yang pertama, kalau misalnya udah kontak atau udah kenal asmen lainnya, atau mungkin udah pernah ikut klip, berarti bisa kontak asmennya langsung. Yang kedua, kalau misalnya sudah pernah ikut ODR dan lain-lain, pasti ada di grupnya, kita selalu share every week. Yang ketiga, bisa direct message Sis Brenda atau Karissa di Instagram and we'll get to you. Yang keempat, ada Instagramnya TYC at tyc.damasuka. Karissa udah share tadi. Di situ di Instagramnya di bio-nya sudah ada link untuk pendaftaran TYC. Selain itu juga bisa buka di webnya Damasuka dan pasti ada TYC di sana. Yes, dan ada QR-nya, jadi bisa langsung di-scan gitu ya, karena mempermudah untuk pendaftaran. Jadi tim kami ini betul-betul bekerja keras dan solid, saling cross-link untuk saling bantu, dan ini yang saya salut kepada Asmen, kepada panitia. Semoga nih panitia semangat nih untuk meneruskan retretnya ya. Jadi bisa terus merasakan manfaat lebih besar kalau bisa duduk lebih lama. Dari The Logo, terima kasih Sis Brenda, Sis Karissa untuk menyelenggarakan camp ini. Dan camp ini nanti akan diteruskan setiap libur sekolah. Jadi untuk Desember ini Sis Karissa yang menjadi ketua, dan wakilnya siapa Sis? Wakilnya Sis Audrey. Sis Audrey yang juga sudah rajin ikut. Sis Audrey, seingat saya kayaknya pernah deh ikut offline.
Iya, sis Audrey pernah ikut offline. Yang pernah ikut Iya. offline justru cuma sis Audrey. Sis Ayu Oh, belum pernah. oh, oke ya, karena saya pernah ketemu langsung gitu pada saat ikut offline. Jadi si Audrey ini bukan orang baru, tapi orang lama yang sudah pernah ikut mungkin TYC ke-1 atau kedua atau ketiga, karena di awal-awal itu sis Audrey sudah mulai ikut karena orang tua sis Audrey juga eh, sering meditasi bersama kami, jadi memperkenalkan ini kepada anak-anaknya, dan ini sangat luar biasa ya. Kemudian nanti pada saat mereka mendapatkan hasil, terus mereka apa yang terjadi? Apakah ada komentar dari para orang tua sih? Ada sis. Banyak parents yang bilang kalau anak mereka udah bisa kontrol emosi, atau ada parents yang tell to us, to the Asmen, that their child itu sekarang justru udah bisa duduk meditasi lama. Yang menurut Karissa lihat itu ada twins kita masih muda banget, Claretta dan Clarinda. Oh iya, dari Itu Surabaya. Iya, they're so good, and mereka benar-benar kelihatan di awal itu pas pertama kali Karissa lihat mereka di TYC online, waktu pertama kali ketemu mungkin mereka masih agak goyang dikit, tapi waktu Karissa jadi asmennya mereka benar-benar bisa sit still, and it's a really big progress. Mereka itu masih umur berapa ya? 11-12 kali ya? Yes, They're yes. still very young. Iya, mereka kembar. Dan ini juga anak-anak dari Twimmers juga, karena orang tua mereka juga melatih meditasi bersama kami. Nanti papanya ikut di Desember di Bali bersama saya dan Sis Yuni. Sedangkan mamanya kemarin sudah ikut bulan Juni, yang nanti akan ikut lagi bulan Juni tahun depan. Dan senang sekali melihat kemajuannya Sis ya. Kalau kita bisa melihat progres mereka dari pertama sampai setelah ikut TYC, dan mereka juga rajin online retreat, online TYC beberapa kali mereka ikut. Jadi saya tuh melihat, saya sering hopping around kan di setiap grup Zoom. Jadi melihat, wah ini anak serius bisa meditasi, oh ini yang ini familiar gitu kan. Jadi senang gitu melihat mereka itu semangat terus untuk bermeditasi. Karyana Diva, halo Kak Karissa, kenal ya ini ya? Temannya Karissa sis. Oh oke. Ya, jadi kalau tadi sudah dengar Sis Karissa cerita tentang pengalamannya, semoga kalian Diva mau ikut di YC karena akan mendapatkan hasil yang tadi Sis Karissa sudah cerita. Sis, ada apa lagi yang mau di-sharing selain nanti nanti ya, kesan dan pesan nanti, tapi sekarang apa lagi yang mau di-sharing? Yang Karissa mau sharing ini buat ke semua viewers, selain itu adalah there are some things yang bisa di-expect di TYC kali ini. Nah, tadi kan Karissa udah kasih bocoran apa aja sih yang bakal dilakuin, tapi Karissa juga mau kasih tahu that di TYC ini kita bakal lihat age range-nya. For this one activity, kita bakal lihat age range-nya. Dimana ntar dari umur teenager, 13 ke atas bakal dipisah dari anak yang umur 10 sampai 12 tahun. Fungsinya supaya dalam kegiatan ini, topik pembahasannya itu sesuai dengan umurnya mereka. Nah, di sini kegiatannya namanya bisa di quote unquote black box, di mana kita mau tim yang kesana itu ngerasa healing. Jadi TYC itu nggak cuma sekedar meditasi and learning a lot of things, tapi kita juga mau mereka ngerasa, oh aku ikut ini sekalian aku melepaskan penat juga selama setahun ini, karena di akhir tahun juga, jadi akhir sekolah juga, jadi it's a place where they can let go of their worries. Jadi if you guys are need a place for that, kalian bisa join TYC because we prepare a special activity untuk accommodate hal ini. Wah, keren. Sayang nih, terus kita punya banyak merch, guys. Banyak merchandise. Wow. Banyak merch. And we have gifts and a lot of things prepared for all of you. Wow, hadiahnya juga ya sis ya, jadi ya. Iya. Terus
Seru nih, Bro dan Sis, Hadiahnya aduh super kapan banyak. lagi? Wow, mantul, mantul. Ayo ikut. Sayangnya saya pas Desember di waktu yang sama juga akan membimbing retret di Bali. Jadi kali ini saya tidak bisa hadir di acara TYC karena selalu waktunya bersamaan. Ini kan musim libur, jadi ada juga orang-orang dewasa dan memang sudah full retret yang di Bali untuk dewasa yang 10 hari ini sudah full. Mudah-mudahan sih Kalisa nanti bulan Juni atau Desember tahun depan bisa ikut kami yang 10 hari offline. Ya, sip. Ada pesan dan kesan apa sih Kalisa buat yang mendengar? Pesannya, if you guys are interested in joining TYC, tolong join. We are welcoming you guys. Cepat buru-buru joinnya, karena each day kita justru dapat a lot of participants yang justru mau daftar, and we have limited slots. Jadi kalau kalian mau ikut, you gotta go grab the hot seat as fast as possible. Wah, hot seat. Juga jadi limited ya, Bro dan Sis. Kita batasi, kita tidak banyak, karena kita mementingkan quality over quantity. Karena kalau terlalu banyak, itu nanti tidak termonitor kemajuan meditasinya, bagaimana. Nah itu biasanya memang acara kami itu limited, terbatas. Jadi cepat-cepat daftar nih mumpung masih Oktober. Karena kalau sudah nunggu Desember takutnya nggak kebagian space. Jadi silakan bicara dengan anak-anaknya dan atau keponakan atau cucu atau siapa, karena ini akan membantu mereka go through their life, melewati kehidupan mereka nantinya yang akan sangat super bermanfaat. Ada pesan dan kesan lainnya Sis Karisa? Pesan lainnya yang mau saya sampaikan itu, if you guys need time to rewind with yourself, to take a calm deep breath, itu boleh banget check out DSI, and we have a lot of activities going on, jadi bisa banget check out the activities, kayak misalnya kalau nggak salah DSI juga rutin banget donor darah and helping others, bagi-bagi sembako and stuff, so you guys should check it out. And selain itu, sebisa mungkin kita meditasi setiap hari. Saya juga bilang ini ke diri saya sendiri, karena jujur saya juga kadang sering lupa, tapi kita harus terus remind siapapun untuk meditate. Karena meditasi ini adalah kebutuhan, sudah kebutuhan untuk menenang. Kita bisa tenang, kita bisa pikiran kita jauh lebih jernih, kita bisa mengerti diri kita sendiri, dan kalau sedang ada kesulitan, kita juga punya cara ya Sis melakukan meditasi pemaafan selain meditasi cinta kasih. Yang kita tawarkan ini untuk membantu healing orang-orang. Jadi apa yang Sis Karisa bilang betul banget. Ini adalah satu program untuk healing dalam arti mereka itu bisa mengerti lebih banyak tentang diri mereka sendiri. Masih ada lagi pesan lainnya Sis Karisa? Nah, oh iya, saya lupa bilang, hampir lupa. Tanggal 30 Oktober kita mengadakan one day retreat di Jakarta di Wihara Dhamma Cakra Jaya. Itu bisa pendaftaran sudah ada di dhamasuka.org.id on one day retreat. Kemudian nanti yang tadi Sis Karisa bilang adalah ada acara donor darah besar-besaran 1000 kantong atau berapa itu nanti tanggal 12 November. Catat waktunya Bro dan Sis, hari Sabtu, dan minggu depan hari Senin kita akan meng-feature Bro Kusyanto yang merupakan ketua dari baksos-baksos kita termasuk acara donor darah ini. Jadi apa dan bagaimana nanti Bro Kus yang cerita Senin depan di tanggal 31 Oktober gitu. Wah, kita sudah sampai di penghujung acara cinta malam ini Sis Karisa. Masih ada nggak yang mau disampaikan sebelum kita sudahi? Sebelum kita akhiri hari ini, Karisa mau berterima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan untuk tell others about my story, dan juga untuk promote TYC lebih lanjut. And if you guys are interested, please check it out. Selain itu,
what I wanted to say to everyone is please spread love no matter how hard it is. Pasti ada selalu tepat, pasti bakal ada selalu waktu dan tempat untuk give love, and it's not going to do you any harm as long as you do it the right way. Dan membagikan kebahagiaan kepada orang lain, kita juga jadi bahagia. So please be nice to everyone and spread love. Wow, cool. Ini benar-benar saya tuh jadi merinding setiap kali ngobrol sama Sis Karissa karena seneng, vibe-nya itu sangat positif dan fun dan happy. Ya memang remaja itu kan selalu up and down ya, tapi bagaimana Sis Karissa sudah melewati itu dalam kehidupannya dan bisa mengerti cara untuk mengatasinya. Sis Brenda berterima kasih kepada Sis Karissa yang sudah bersedia sharing malam ini. Semoga bermanfaat bagi yang mendengar secara live maupun nanti yang mendengarkan rekamannya. Dan kami berdua mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang pernah kami lakukan keliru, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan lampau. Semoga kami bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Salam sehat semuanya, salam bahagia, salam cinta. Sis Karissa, tolong sampaikan salam saya kepada Papa, Mama, Koko, Cici, dan adiknya. Semoga terus semangat bermeditasi. Spread love. Sampai jumpa di seri cinta berikutnya. Bye. Sampai jumpa. Take care, sis. Iya.